jaksa penuntut umum di dalam kasusnya Nikita Mirzani ini gitu loh. Artis besar, dan saya akan tunjukkan itu. Kalau memang pada dasarnya saya itu adalah orang yang tegak lurus seperti itu. Tapi kan semua itu kan masing-masing orang, masing-masing pribadi. Tetapi kalau saya pribadinya saya pasti buka gitu. Saya pasti buka dan saya pasti tunjukkan, dan saya tidak akan malu-malu gitu. Gitu. Betul. Lagi juga sesuatu yang keanehan. Gitu ramenya orang di ruang persidangan. Gitu ada semua, ada hakim, ada lawyer, ada terdakwa, dan ada pengunjungnya rame, ada wartawan. Gak ada satupun yang pakai masker kecuali mereka bertiga kompak. Apa sebelah sana dihantam badai ini? Badai apa perpuluhan? Dan juga begini, jangan pernah salahkan netizen untuk bertanya-tanya. Jadi netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditunjukkan saja apa yang keanehan-keanehan seperti itu, netizen itu pasti bisa bertanya-tanya dan mendadak bisa jadi pakar ekspresi. Apalagi tiba-tiba menutup semua dengan masker, pasti saja jadinya jadi bahan pertanyaan gitu. Gitu. Jadi Bun, yang Bunda ada langsung dari persidangan itu kan kemarin kan ada Bang Fahmi juga katanya itu pemerasannya hilang gitu kan Bun? Ya. Kata Bang Fahmi. Gini. Kan pasal 368, Gus Naldi, I love you udah ada hairdo ada makeup artist internasional semua, Gus Naldi. Pasal 368 kan udah nggak ada, adanya 369. Nah, dari yang gue lihat ceritanya tuh gue tuh menyimpulkan, dan Bang Fahmi juga, kok nggak ada sama sekali pemerasan di sini. Pemerasan yang sudah dilemparkan ke masyarakat bahwa Nikita Mirzani kan dan Mail itu kan ditahan karena adanya pemerasan itu kan, karena di atas 5 tahun ancamannya. Dan kemarin yang gue dengar didakwa sampai kuping gue begini mendengarkannya, sampai gue nggak mau dengar suara orang lain, sampai gue gini-gini. Karena udah pakai ninja, terus nggak ada titik koma bacanya. Jadi kan kita harus bener gitu mendengarkan gitu. Enak kalian di rumah loh, udah ditayangin di YouTube pakai kalimat-kalimat. Lah, kita yang di situ sakit kuping gue dengarnya. Dia tutup ini. Kalau gini loh, ngomong nih ya. Gue ngomong sama gini. Jelasan mana ngomongnya? Kan ini nggak kejelasan kemana. Kalau ini kan jelas kemana. Kalau gini kan nggak jelas. Nah itu yang membuat kuping gue dengar, gue ngambil keputusan tuh nggak ada pemerasan di situ. Gue tuh nggak pakai edit, gue denger langsung. Dan gue nge-live juga gue. Dari awal itu gue nge-live walaupun gue telat, gue nge-live dari awal sampai habis sampai Mail gue nge-live terus tuh ada di Teh sama Rizka Channel. Nggak ada di situ timbul pemerasannya, nggak ada. Itu ada. Jadi memang kemarin itu waktu saya mau cari berita, sebenarnya saya lihat di YouTubersnya Bunda Tessa dulu awalnya gitu. Tapi karena saya lari ke sini, lari ke sana, nggak ada. Terus saya lihat ada di Emma Waroka. Gitu. Jadi enaknya juga Emma Waroka itu karena dia pas di tengah-tengah Bun. Bagusnya itu dia dapat angle-nya itu di tengah-tengah dia. Iya. Kameranya aku anak-anak yang pegangin. Nah, jadi yang menurut gue ini pemerasannya mana sih? Yang dia ibu-ibuan mana sih? Makanya itu Nikita Mirzani kalau menurut aku sih kayak lagi sidang. Aku takutnya nih gitu kemarin meledak loh di ruangan pengadilan itu. Dia masih tahan, masih sabar. Begitu dia di belakang. Begitu dia digini-giniin langsung dia tuh itu kedengaran sampai depan. Kedengaran sampai depan teriakannya ya. Menurut gue itu adalah yang nggak bisa dia tahan lagi. 3 bulan dia menahan nggak bersuara, akhirnya gue bersuara juga. Tapi benar juga Bun, orang korupsi aja yang triliunan aja nggak diperlakukan kayak gitu, ibarat kata udah merugikan negara banyak gitu. Dikasih kesempatan ngomong, ini kan didorong-dorong kayak dihalang-halangi untuk berbicara gitu. Dan tangannya kan juga begini, kasih ngomong. Tahu nggak?
karena tadi dipepet. Giliran gua kan lihat dari atas waktu dia pulang itu kan gitu dipepet. Tangan dia mau diangkat aja nggak bisa, tapi dia gini loh ke gue. Kepalanya dia mainkan. Ketawa dia ngangkat kepalanya ke arah gue. Kalau Mail masih sempet gue ketemu karena Mail gue udah nggak telat. Terima kasih Kak Tessa, itu ada berhadapan sama langsung gue langsung. Kalau Nikita kan nggak bisa saking ramenya, padetnya, sampai tangan dia pun kan aku nggak ngerti ya, mungkin itu udah SOP ya. Tangan dia diborgol gitu, sehingga pun dia masih kan yang bisa ngomong sekarang cuma mulut. Gua nggak ngerti siapa yang dorong, gua nggak tahu siapa yang dorong. Kok bisa kayak gitu? Kasihlah dia kesempatan ngomong, nggak usah dipaksa dia masuk mobil tahanan. Wartawan-wartawan ini juga rekan-rekan dia semua. Aku nggak ngerti yang dorong itu siapa, yang dorong itu wartawan apa siapa gua? Yang dorong itu kalau nggak salah itu kan karena begini, ini koreksi kalau salah ya. Jadi misalkan ini NM Bun, ini tugas-tugas kejaksaan tuh di belakang dia. Yang maksudnya yang begitu. Jadi menurut saya yang ini oknum dari kejaksaan itu gitu loh. Pantes Niki teriak. Jadi makanya kan dia teriak, dia bilang, udah diam, saya ini bukan pembunuh, katanya pembunuh gitu. Hasto aja bisa dikasih ngomong, kok saya ini hak saya untuk ada ngomong pun kalian nggak ngasih gitu. Takut banget sih katanya kan. Kalau memang nggak takut ngapain kalian takut? Biarin saya ngomong gitu, saya ngomong gitu. Karena memang NM itu udah siapin itu surat yang harus dia baca, Bun. Dia udah tulis di sana gitu loh. Dia takut lupa gitu loh. Iya, dia tulis, dia mau baca. Terus begini, Bun, ada yang ngomong nih. Si Sal si Sal itu ya, yang ngomong begini, ngapain nih kita Mirsani bersurat sama Pak Prabowo? Pak Prabowo itu banyak kerjaannya ngurusin, memangnya ngurusin kau. Pak Prabowo itu sibuk ngurusin negara. Terus ku jawab tadi di live-ku, jelas si Nikita itu tulis suratnya itu sama Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Yang salah itu kalau Nikita Mirsani itu tulis presiden Putin, Jerman, Putin baru salah. Kalau masih Pak Prabowo kan masih benar ya Bun ya. Dia kan warga negara Indonesia. Presiden Prabowo, dia berusaha Prabowo, masa dia berusaha sama Pangeran Charles? Kan beda. Pangeran Charles. Halu-halunya Bunda ini agak sama kayak saya, cuman kalau saya ke Putin gitu. Ini Pangeran Charles. Orang siapa maaf. Ya iyalah, orang presidennya Prabowo ini minta bantuan ke Prabowo. Gimana sih anda itu? Kalian tahu nggak keputriannya si Bunda Tessa? Kalian udah lihat kan dari arah omongannya. Kita itu presiden siapa? Kita sebutin dia Pangeran Charles katanya. Bun, casing senang. Ada mana ya? Udah ya. Pokok. Bukan pakai nama aku itu, dan nama Said di situ tulis. Awalnya kirim Pia itu namanya. Kok Said? Bukan. Mariska. Kagak, gua baca Said. Mariska Yubrik. Makanya semua Asprinya kagak ada yang ngerti namanya Said. Akhirnya? Ya udah pakai Said itu gua buka juga Said siapa sih, dan jatuh itu dia. Ternyata udah terima. Yang dari Koko 1 kan? Oh iya. 2. 1. Ya Tuhan. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Enggak. Anak-anak itu Bun. Udah nggak apa-apa Koko. Nggak bisa. Nah, udah nanti aja kok. Jadi. Nanti di sini ya. Jadi kok kayak si Mak, yang kasihannya gue persidangan Mail. Gini loh, Mail ini LP-nya sama Nikita. Kok bisa si trio masker ninja hutahuru, ninja huruf apa segala macam itu, kok bisa dia merampas mic temennya instruksi, apakah boleh memakai ini, apakah boleh live ini, bisa-bisanya dia tuh memandangnya ke belakang, bukan konsen untuk apa gitu, memandangin orang yang lihat handphone. Gue ngerti punya siapa dilihatnya.
Pria, apakah bisa di sini live? Kok bisa dia bekerja, tapi dia memperhatikan handphone yang di tangan orang? Gue nggak tahu dia perhatiin lab siapa. Paling juga Bunda Tessa kan. Tapi ini kita harus, Koko Senin itu harus, Selasa depan harus datang loh. Karena itu eksepsi dari pihaknya Niki. Kita harus mendengarkan langsung dan kita mau lihat lagi Ninja Hattori. Dia main TikTok bisa ngeliatin live-nya orang. Paling lagi bertugas di depan, Neng. Tuh banyak yang bilang pakai main TikTok. Tanggal 1. Tanggal 1. Tapi minggu depan, Bun Bes, besok datang pakai masker aja kita semuanya. Sampai julid. Gue sama tim gue, Nikita Ger. Sudah besok kita memakai masker. Simbolon. Kemana aja kok sayang? Kita sudah memutuskan memakai masker. Enggak. Kalau saya ikut, Bun, saya pakai masker. Tapi karena saya ngap, saya taruh di kepalaku aja ya. Maskernya ya. Ya. Jadi, tapi aku lihat Mail itu aku sedih juga sih. Dokter datang dong, dokter kucuk. Kenapa banyak dokter yang sebut-sebut ya? Karena dokternya mungkinnya mereka tahu kalau dokter ini kalau ngomong bener kan dokter. Dia datang kan dengan bagian merah gitu kayak artis cantik gitu kan. Kenapa sih harus dokter disebut-sebut terus? Dokter. Aduh, karena dokter pinter ya, ngomongnya selalu bener. Memang kalau sidang begitu sampai jam berapa sih, Bun? Cepet Jam Nggak, misalkan kalau, tapi Bunda nggak boleh telat ya kita ya. Maksudnya jam 12 kita udah selesai itu sidang, Bun. selesai. Oh kemarin Niki selesainya jam 12:30. Tapi begitu Niki selesai, Niki keluar, langsung masuk Mail. Cepet kok, jam 2 kelar. Jam 2 kelar. Oh. Cepet kok. Nah, yang herannya gue nih ditanya-tanya nih, Mbok gosip datang jam berapa? Jam 8 malam sayang. Jangan Mbok gosip, lu jangan sok jagoan ya. Gue bilangin aja deh malu. Ini orang Jakarta, jangan tipu-tipu kita. Kita ini orang Jakarta sayang. Hah? Ya. Orang Jakarta, jangan lu tipu. Mana nih saya datang? Emang dikirain saya takut? Hei, lorongnya itu sudah sepi, udah nggak ada orang, udah pulang.